Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Ilahi, NIM 2008731, mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen pengelolaan usaha. Pertama yaitu pengertiannya. Pengertian manajemen pengelolaan usaha adalah pengelolaan merupakan terjemahan dari kata-kata manajemen. Istilah Inggris tersebut diindonesiakan menjadi manajemen. Manajemen adalah satu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam satu proyek. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Dengan demikian, pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan usaha adalah cara menyelenggarakan atau menyelesaikan suatu usaha dengan cara yang efektif dan efisien agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua yaitu fungsi manajemen. Yang A-nya yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan pada hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi tindakan ekonomi dan tindakan efektif pada waktu yang akan datang. Sifat-sifat perencanaan yang baik yaitu 1. Mempunyai tujuan yang jelas, 2. Adanya kesatuan rencana, 3. Rencana yang logis atau masuk akal, 4. Mengandung unsur kelangsungan, 5. Jelas dan sederhana, 6. Mengandung unsur kelenturan, 7. Ada dalam perimbangan, 8. Mengandung stabilitas. Manfaat pembuatan perencanaan yaitu yang pertama, semua tindakan akan terkoordinir. Yang kedua, situasi darurat akan dapat terhindari karena sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Yang ketiga, metode kerja yang efektif dan efisien karena manajer punya waktu untuk memilih metode yang terbaik. Yang keempat, perencanaan merupakan dasar atau pedoman untuk pengawasan karena perencanaan menghasilkan standarisasi. Yang kelima, dengan perencanaan, manajemen selalu memperhatikan tujuan. Tipe-tipe perencanaan paling sedikit ada 5 dasar pengklasifikasian rencana. Yang pertama yaitu bidang fungsional. Ini mencakup rencana produksi, rencana pemasaran, rencana keuangan, dan rencana personalia. Setiap faktor memerlukan tipe rencana yang berbeda. Yang kedua yaitu tingkat organisasional. Ini termasuk keseluruhan organisasi atau satuan-satuan kerja. Yang ketiga, karakteristik. Ini meliputi faktor-faktor kompleksitas, fleksibilitas, keformalan, kerahasiaan, biaya, rasionalitas, kuantitas, dan kualitas. Yang keempat yaitu waktu. Ini menyangkut rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Yang kelima yaitu unsur-unsur rencana. Ini dalam wujud anggaran, program, prosedur, kebijakan, peraturan, dan sebagainya. Yang B itu organisasi atau pengorganisasian. Pengertian organisasi atau pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya organisasi, dan lingkungan tempat organisasi berada. Penyusunan struktur organisasi mempunyai 2 aspek utama yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Yang kedua, langkah-langkah pengorganisasian terhadap beberapa langkah pengorganisasian yaitu 1. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan. Yang kedua, membagi beban kerja ke dalam kegiatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Yang ketiga, mengkombinasikan pekerjaan anggota secara efisien. Yang keempat, menetapkan mekanisme kerja dan mengkoordinasikan pekerjaan menjadi satu kesatuan yang utuh.
Yang kelima yaitu memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas. Yang ketiga, manfaat pengorganisasian. Manfaat pengorganisasian adalah sebagai berikut. 1. Menjalin pola hubungan yang baik antar organisasi, anggota, sarana, dan lain-lain. Yang kedua yaitu setiap anggota atau pelaku organisasi mengetahui dengan jelas tugas, kewajiban, hak, dan tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu staffing atau penyusunan personalia. Pengertian staffing merupakan cara pengolahan sumber daya manusia agar para karyawan dapat dimanfaatkan secara efektif. Penataan staf merupakan salah satu fungsi manajemen yang berkaitan dengan identifikasi kebutuhan karyawan, penarikan, seleksi, penempatan, pelatihan, dan pengembangan, promosi, kompensasi karyawan. Kegiatan-kegiatan staffing. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dirancang untuk menjamin kelancaran dan pemenuhan personalia organisasi. Yang kedua yaitu penarikan. Pengadaan calon-calon personalia sejalan dengan rencana sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu seleksi. Seleksi mencakup penilaian dan pemilihan di antara calon-calon personalia. Yang keempat yaitu pengenalan dan orientasi. Yang kelima, penilaian pelaksanaan kerja. Tujuan program ini adalah membandingkan antara pelaksana kerja individu dan standar-standar atau tujuan-tujuan yang dikembangkan bagi posisi individu tersebut. Yang keenam, pemberian balas jasa dan penghargaan. Program ini disediakan bagi karyawan sebagai kompensasi pelaksanaan kerja dan sebagai motivasi bagi pelaksanaan pekerja di waktu yang akan datang. Yang kedelapan, perencanaan dan pengembangan karir. Program ini mencakup transfer atau promosi demosi, pengawasan kembali, pemecatan, pemberhentian atau pensiun. Actuating atau penggerakan. Actuating menggerakkan atau actuating merupakan tindakan yang mengusahakan agar semua kelompok mau dan memulai bekerja dengan senang hati untuk menyelenggarakan tugas pekerjaan sehingga selesai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsinya yaitu yang pertama, supaya orang lain dapat mengikuti perintah manajer atau pimpinan sesuai tujuan. Yang kedua, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan seseorang. Yang ketiga, agar orang lain menyukai tugas atau pekerjaan. Yang keempat, supaya orang lain dapat memelihara dan meningkatkan kesetiaannya. Yang kelima, agar orang lain dapat menanam, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab. Manajemen pengelolaan usaha. Manajemen usaha atau bisnis manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin staf, dan mengendalikan kegiatan berbagai sumber daya dalam organisasi melalui usaha manusia sistemik, terkoordinasi, dan kooperatif untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen usaha bisnis adalah beraksi. Ada banyak ungkapan mengenai sukses dalam dunia bisnis. Beraksi itulah hal wajib bagi para pengusaha. Jika sudah melakukan, meski salah, paling tidak kita tahu di mana letak kesalahannya. Dari sinilah kemudian pengusaha itu disebut sebagai manusia pembelajar. Belajar dari pengalaman, belajar dari kehidupan, dan belajar dari kesalahan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.